Juara 7 Farsi Dira. 7 versi Dira. Dan juga yang pasti buat teman Indika, kali ini gue bakal merekomendasikan lo dari urutan paling bontot 7 di mana film yang memiliki ending yang plot twist. Ih, penasaran banget gak sih? Kita langsung mulai aja di urutan kita paling bontot di urutan nomor 7. Juara di nomor 7. Juara kita di nomor 7 teman Indika, spesial gue putarkan lagi, gue bacakan. Yaitu adalah film Shutter Island. Udah nonton? Ini filmnya tahun 2010, which is 11 tahun yang lalu lah ya. Ini bercerita tentang Teddy Daniels sama partnernya Sheikh Aul. Ini mereka detektif yang diminta tolong buat pecahkan misteri hilangnya salah satu pasien rumah sakit jiwa di Pulau Shutter. Nah, menghilangnya pasien yang bernama Rachel Solando ini gak masuk akal banget. Karena Teddy ini mikir, kayaknya ada yang gak beres juga nih sama rumah sakit ini. Salah satu film yang gila sih menurut gue twistnya ya. Ini fokus dari awal, kalau nonton biar ngerti lo sampai akhirnya kayak gimana. Alurnya kayak puzzle-puzzle gitu teman Indika. Di akhir filmnya juga dijelasin kalau ternyata pasien yang mereka cari ternyata, kalau yang belum nonton gue gak mau spoiler, tapi lo bakal tahu. Ini menurut gue ending tergila juga yang harus lo tonton minimal sekali dalam seumur hidup. Juara di nomor 6. Ya, ini sih pasti udah ditonton ya. Secara lumayan banyak banget dapat penghargaan film ini. Orphan, film horor psikologis tahun 2009, berkisah berpusat pada pasangan suami istri ya, bernama John and Kate yang mengadopsi seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Esther. Hal-hal ganjil mulai muncul ketika Esther ini menunjukkan gelagat yang gak lazim. Ini sih yang memunculkan kecurigaan Kate ya dalam film itu buat cari tahu sebenarnya sosok Esther ini seperti apa. Nemuin kalau Esther ternyata berasal dari rumah sakit jiwa Estonia, bukan dari panti asuhan. Jadi Kate ini mengembalikan Esther ke rumah sakit yang malah mengetahui fakta lain kalau anak angkatnya ini sebenarnya adalah bukan anak-anak, tapi wanita berusia 33 tahun yang menderita dwarfisme dan telah membunuh setidaknya 7 orang. Belum nonton? Mesti nonton teman Indika. Juara di nomor 5. Yaitu Get Out. Berbeda dengan film horor barat pada umumnya yang mengandalkan jump scare, kalau Get Out ini kan ya dirilis tahun 2017 ya. Disebut-sebut ngedapetin pujian karena berhasil ngebuat suasana serem tanpa jump scare. Kebayang dong, lo bakal larut tuh dengan kisahnya yang dimana seorang fotografer kulit hitam memiliki kekasih wanita kulit putih, udah menjalinlah kisah selama 5 bulan. Di mana satu waktu sang perempuan ngajak prianya buat berkunjung ke rumah orang tuanya teman Indika. Kunjungan sang pria ke rumah calon mertua itu ternyata gak pernah dia bayangkan. Dia akhirnya mulai tuh mengalami hal-hal yang membingungkan dan ceritanya mulai seru lah dari dia ke rumah itu. Coba kalau lo belum tonton silahkan lo tonton Get Out ya teman Indika. Sepertinya udah ada di platform streaming mana aja sih. Jadi bisa langsung lo tonton sendiri endingnya akan seperti apa. Juara di nomor 4. Juara kita di nomor 4 itu adalah yang harus ditonton dan memiliki ending yang plot twist. Ini menurut gue sih overrated. Sorry ya buat lo fans-fansnya Parasite. Jujur kalau dari gue sendiri memang plot twist kalau kita ngomongin ending ya. Tapi untuk kayak semacam bikin lo menggugah tuh justru malah bagi gue biasa aja. Ini sempat diomongin banget di jaket sosial media, dapat banyak banget penghargaan. Kita tahu lah ya, dapat penghargaan Golden Globe juga, terus juga ngalahin beberapa film-film yang menurut gue tuh jauh. Ternyata tuh bagus banget loh film itu, tapi ternyata dikalahkan oleh Parasite. Jadi film Korea karya Bong Joon-ho tahun 2019 bercerita tentang keluarga Kim yang miskin, kerja di rumah keluarga Park yang tajir melintir dengan berbagai manipulasinya. Itu keren menurut gue. Tapi agak sedikit disayangkan di endingnya yang ternyata pembantu yang ada di rumah keluarga Kim itu menghidupi suaminya yang berada di dalam bunker yang ada di dalam rumah keluarga Kim. Dan hebatnya keluarga Kim gak mengetahui keberadaan suami pembantunya tersebut. Yang tadinya fun dengan segala bentuk strategi-strateginya ya kan untuk mendapatkan kekayaan yang secara instan. Tiba-tiba ada adegan pembunuhan.
Ya menurut gue sih nggak tahu ya, gue harus komentar apa sebenarnya mau dibawa kemana ceritanya. Ya kalau menurut gue sih seperti itu ya teman Indika, Parasite di urutan yang keempat. Gimana, apakah lo setuju kalau mungkin Parasite ini memiliki ending yang plot twist tapi overrated? Juara di nomor 3. Oke, di urutan yang ketiga ini adalah yang paling sangat direkomendasikan oleh pecinta film-film yang unpredictable dan juga plot twist. Gone Girl. Siapa sih yang gak tahu film Gone Girl ya? Kita masuk di urutan yang ketiga nih. Tadinya tuh ini adalah di urutan yang pertama, tapi setelah akhirnya berkembang lagi ya, masuk ke tahun 2018, 19, 2020, ketemu yang lebih keren lagi. Ini film Gone Girl berangkat dari novel dengan judul yang sama. Filmnya dibuat lo bakal berdecak kagum sih. Karena pasti diperankan sama Rosamund Pike sebagai Amy dan Ben Affleck sebagai Ben. Yang ternyata kehidupan pernikahan tuh tidak seindah di film-film romantis sungguh. Dimana Amy tiba-tiba menghilang dan Ben menjadi tersangka atas kematian Amy. Tapi faktanya Amy masih hidup dan kemunculannya itu berdampak kuat atas kondisi psikis Ben. Dan dasarnya tuh sebenarnya sesimpel si Amy ini cemburu karena si Ben ini adalah selingkuh. Kebayang ya, kalau para wanita diselingkuhin jangan main-main teman Indika. Semuanya bisa dimanipulatif, diputar balikan seakan dunia tak lagi berputar kepada Anda. Juara di nomor 1. Film yang menyuguhkan scene yang unik banget di mana semua scene-nya gak menggunakan kamera tapi menampilkan tayang TV, screenshot, chattingan di social media, video call, dan beberapa scene yang berasal dari gadget. Jadi penonton bakal dibuat ikut stres dan juga frustasi yang berasa banget lo tuh kayak mengoperasikan komputer itu teman Indika. Seorang ayah ya bernama David Kim yang kehilangan putrinya secara misterius bernama Margot. David ini mencari Margot melalui internet dan bantuan kepolisian sampai akhirnya dia mengetahui kalau anak dari polisi yang membantu pencarian Margaret itulah yang mendorong anaknya ke jurang sampai akhirnya dinyatakan hilang. Sumpah kagak ketebak banget ini film teman Indika. Searching pasti semuanya udah pada nonton ya. Ini keren banget, masih kalau lo belum nonton lo harus nonton ini. Dengan alur cerita yang ringan, gak banyak pemain tapi rapi, tapi memiliki ending yang cukup mind blowing. Semoga aja bisa jadi rekomendasi kamu buat nonton besok ya, yang gak kemana-mana, di rumah aja. Supaya sehat-sehat terus, imunnya tetap meningkat dan juga selalu happy. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Searching. Thank you sekali lagi buat teman Indika yang udah selalu setia menemani gue di sini selama 4 jam. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin masih di program dan juga jam yang sama. Happy weekend, selamat malam dan selamat beristirahat. Bye. Indika FM, menemani kamu di mana aja.